Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya sangat bersemangat sekali karena film yang akan saya bahas kali ini merupakan film dengan konsep yang tidak pernah terbayangkan, yaitu kombinasi dua sosok monster yang sering meneror anak muda kalau lagi liburan. Ya, siapa lagi kalau bukan Piranha dan Anaconda. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pieces rebahan, kencangkan celana pacar Anda kalau punya. Selamat menonton dan ayo kita katakan sama-sama passwordnya seperti biasa secara serentak. Dan kalau kalian lagi ngumpul, ayo bareng-bareng 1, 2, 3 cekicrot. 2, 3 cekicrot. Berlatar belakang di sebuah pulau Hawaii, kita akan diperlihatkan 3 orang ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Lovegrove, atau kita panggil saja Profesor Samsul lah agar mudah membacanya. Di mana mereka bertiga ini adalah para ahli reptil yang sedang meneliti telur milik 2 hibrida, yakni Piranha dan Anaconda. Ya, semacam kawin silang lah antara ular dan ikan sehingga menghasilkan spesies jenis baru yang dinamakan dengan Piranhaconda. Getting this? I'm getting it all. It's fantastic. Dan ketika Profesor Samsul sedang memasukkan satu telur untuk dibawa pulang dan untuk diteliti, tiba-tiba ya, muncullah sang Piranhaconda yang hampir mirip seperti siluman pada FTP, di mana ular berasteran ikan tersebut menewaskan kedua ilmuwan dan juga berhasil menewaskan pilot helikopter yang membawa para ilmuwan tersebut. Dan satu-satunya orang yang selamat adalah sang Profesor Samsul sendiri karena dia berhasil kabur masuk ke dalam hutan. Dan inilah Piranhaconda. Masih di Pulau Hawaii, kita akan melihat sekelompok kru film dan beberapa bintang film yang sedang melakukan syuting film slasher atau psikopat, di mana mereka tak menyadari sama sekali bahwa hutan tersebut ada Piranhaconda-nya. Cut! Cut! What's wrong with that? Let's wrap it up, everybody. It's a wrap. You heard the man. Ada Rose sang penulis naskah, Jack sang aktor yang berperan sebagai psikopat sekaligus pacarnya si Rose ini, Talia sang aktris utama dalam syuting film tersebut, lalu ada Milo sang sutradara. Light meter? Turn down my phone. Okay, thanks. Satu persatu kru film pun menjadi korban kebrutalan si ular haram hasil hubungan gelap Piranha dan Anaconda ini, di mana korbannya selalu saja wanita cantik yang kebetulan seksi, sehingga kematian mereka menjadi sangat begitu menarik untuk ditonton oleh khalayak ramai, terutama para lelaki. Sementara itu, Profesor Samsul terlihat sudah keluar dari hutan dan saat bermaksud untuk segera pulang, beliau malah bertemu dengan sekelompok penjahat dan penculik yang dipimpin oleh pria bernama Pike. Ini bebenguknya. Whatever your name is. I don't know why you're keeping me here. Tujuan Pike sendiri adalah untuk menculik dan menyandra para kru film dengan maksud untuk meminta uang tebusan. Namun karena Profesor Samsul kebetulan ada di sana, Pike pun terpaksa harus mengurungnya di dalam gedung bekas pabrik tersebut. More like 3. But I know what you mean. It's practically all been uphill. Di sisi lain, kita kembali akan diperlihatkan kelakuan sang Piranhaconda ketika beliau memangsa sekelompok mahasiswi yang lagi-lagi tentu saja para wanita cantik yang sangat segar untuk didele. What was that? Kembali ke tempat syuting di mana mereka pindah lokasi ke set yang lain karena salah satu talentnya kurang natural dalam akting teriak. Sang sutradara pun menyuruh semuanya untuk break terlebih dahulu sampai didapatkan feel yang benar-benar tepat. It's your screen. What's wrong with it? We need more. Saat sedang berlatih sendirian untuk mendapatkan teriakan yang natural dan lepas, si aktris itu pun tiba-tiba terkejoet tatkala ada Piranhaconda yang selalu saja muncul tanpa alasan yang jelas, di mana wanita itu akhirnya menjadi korban kesekian dari hasrat dan nafsu sang Piranhaconda tersebut.
Sang sutradara pun mendapat telepon bahwa film mereka dibatalkan secara mendadak oleh sang produser, untuk kemudian mereka semua memutuskan untuk pulang dan menghentikan syuting film saat itu juga. And guess what? You're paying. No, my fault. Dalam perjalanan mereka pun dicegat oleh anak buah Pike, di mana saat Rose, Talia, dan si sutradara ditangkap, Jack bersama satu kru pun segera lari ke dalam hutan dan nekat loncat ke dalam sungai yang sangat-sangat ekstrim. Dengan senjata AKM yang dibawanya, salah satu anak buah Pike pun menembaki air sungai tersebut dengan maksud untuk membunuh Jack, di mana efek tembakan tersebut terlihat seperti cipratan air green screen yang banyak tersebar di YouTube, dan tiba-tiba ya, dia pun tewas disantap oleh sang piranha Konda. Ross dan kawan-kawan pun dibawa ke markas untuk langsung bertemu dengan Pike, di mana mereka disuruh berlutut untuk membuat sebuah video permintaan uang tebusan yang akan mereka kirim pada pihak produser dan keluarga masing-masing dari mereka semua. You have 24 hours to think it over. Saat pembuatan videonya selesai, Ross pun berpura-pura ingin pipis, di mana salah satu penjahat pun menemani Ross, dan dirasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk kabur. Ross pun mencoba untuk menggoda dan melamot si penjahat, kemudian menendang bijinya lalu kabur ke dalam hutan. Si penjahat pun menyuruh temannya yang lain untuk mengejar Ross, hingga terjadilah adegan kejar-kejaran yang sangat epik dan mendebarkan ketika Ross tak sengaja masuk ke dalam suatu tempat yang penuh dengan telur-telur piranha Konda. Saat si penjahat berhasil menemukan Ross, tiba-tiba ya, si piranha Konda pun memakan si penjahat sampai dirinya terab. Sementara si Ross berhasil selamat dengan kembali ke markas Pike dan memilih untuk dijadikan sandera dibandingkan harus jadi korban nafsu bejat si Orai Welang tersebut. Setelah Rose kembali tertangkap dan bergabung bersama yang lain, Jack dan temannya pun diam-diam menyerang anak buah Pike, kemudian meletakkan beberapa bom untuk meledakkan tempat tersebut. Jack sendiri berusaha untuk menyelamatkan Rose dan kawan-kawan, di mana dia akhirnya terlibat baku tembak dengan komplotannya Pike, hingga tak lama muncullah sang piranha Konda yang langsung menyerang mereka semua. Setelah meledakkan tempat tersebut, Jack dan kawan-kawan pun kabur menggunakan mobil, sementara Pike mencoba mengejarnya menggunakan ATV rental yang biasa disewakan di pantai Pangandaran. Di tengah perjalanan, Jack pun melihat satu piranha Konda betina yang mana saat dirinya berhenti, muncullah si Pike yang langsung meluncurkan roket launcher miliknya. Beruntung Jack dan kawan-kawan masih selamat, namun yang mengejutkan adalah piranha Konda jantan ternyata adalah seorang kanibal, di mana dia dengan ganasnya memakan si piranha Konda betina setelah mengetahui dia sudah terluka dan sudah nyaris sekarat. Kok tadi ngomong seorang ya, harusnya seekor kanibal, seorang kanibal. Jack sendiri tak bisa melanjutkan perjalanan akibat bensin mobilnya habis, untuk kemudian mereka semua masuk kembali ke hutan untuk menghindari kejaran dari si Pike. Saat Jack dan Rose sedang membuat sebuah perangkap untuk membunuh si piranha Konda, muncullah Pike dan komplotannya langsung meminta mereka untuk membuka baju, tapi tiba-tiba lagi-lagi muncul si piranha Konda yang entah apa maunya. Tapi saat para penjahat menembakinya, si Orai Badot itu pun langsung membantai para penjahat tersebut dengan sangat amat CGI sekali. Jack pun meminta Rose untuk pergi bersama Profesor Samsul, sementara dia akan mencoba membunuh si piranha Konda dengan peledak yang dibuatnya. Dalam perjalanan menggunakan speedboat, akhirnya terkuak sebuah fakta bahwa alasan piranha Konda terus mengejar mereka semua adalah karena salah satu telurnya telah diambil oleh Profesor Samsul, dan itu adalah alasan yang sangat klise sekali. Give me that. No! I said give it to me. Oh.
Kesal dengan tindakan Samsul, Rose pun menyurungkannya sampai jatuh ke dalam air sungai dan langsung dimakan hidup-hidup oleh si Piranha Konda. There it is. You bastard! Setelah berlari menuju lokasi yang ditentukan di skrip, Rose pun bertemu dengan Jack kemudian naik ATV menuju curug di mana mereka berdua berencana untuk membunuh si Piranha Konda selamanya. Come on, show your ugly face. Dengan memasukkan peledak ke dalam kotak berisi telur si Piranha Konda, Jack pun melemparkan kotak tersebut ke dalam mulut si ular itu hingga membuat si ular mesum itu tewas dengan cara yang dibilang sangat amat mudah sekali. Catch this, you ugly bitch. Setelah keluar dari air, mereka pun cipokan dan film pun tamat. Ending yang sangat amat membagongkan. Secara keseluruhan alur ceritanya sangat sempurna sekali. Perfecto, setiap karakter diperankan dengan sangat ciamik, lokasi dan pengambilan gambar pun terbilang cukup elit, tak terkecuali efek CGI-nya benar-benar wow. Terlihat sekali perbedaan jauh dari film-film Hollywood lain. Pasti film ini dibuat dengan budget yang cukup besar dan cukup melibatkan banyak pihak, sehingga terciptalah sebuah film dengan konsep yang sangat-sangat anti-mainstream sekali kayaknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hindarilah telur orai. Itu saya John beserta jajaran tim IQ7 cabang Honolulu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Titit alien. Film kok seperti ini. Bagus sekali ya filmnya. Sampai-sampai saya malas nyekrip dan malas record. Kasihan editor harus ngedit film sebagus ini. Aduh. Gak apa-apa. Yang penting thumbnail dan judul bisa menjadi sebuah senjata yang bagus. Anjir, biasanya tuh penonton cari film yang konsepnya anti mainstream. Pasti judul untuk video di video IQ7 kali ini bagus sekali. Wah, saya bisa pasang judul Piranha, Kawin Silang Piranha dan Anaconda. Wah, ini pasti jutaan nih yang nonton video alur film kali ini nih di saya nih. Soalnya ini konsepnya sangat bagus sekali walaupun isinya anjing kena prank saya bagong. Pasti kayak gitu. Tapi belum gak apa-apa. Wah, ini filmnya sangat melelahkan anjir. Apalah, ambil hikmahnya aja ya. Belum tentu kita bisa bikin film kayak gini. Keren nih film nih. Visi misi si sutradara atau si pembuat film ini tuh jauh gitu, sangat idealis dan sangat visioner sekali gitu. Dia mungkin lagi gitu tiba-tiba membayangkan, gimana ya kalau gue bikin film Piranha dan Anaconda disatuin. Wah, pasti akan meledak box office sekali nih film. Nah, ternyata benar. Hanya rating 3. Anjing, 3 doang ratingnya. Udahlah, jangan ngerosting orang mulu. Gibah nanti tidak berkah. Udah. Jaga kesehatan, stay healthy dan stay happy. Oke? Love you all.